Halo Pengers, selamat datang di Serasa 1001 Cerita Mahasiswa edisi On Talk. Obrolan santai tapi bermakna bareng BEM PNJ. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu komunitas paling ekspresif dan penuh warna di kampus. Yap, kita bakal kenalan lebih dekat bareng Pankreas. Wih. Nah, buat kalian mahasiswa baru ataupun yang udah kuliah di PNJ yang suka nari, musik, teater, atau bahkan yang cuma pengen coba-coba berekspresi gitu, wajib banget dengerin podcast ini sampai habis nih. Ya bener banget Kinan. Langsung aja kali ya kita sapa narasumber kita pada pagi ini. Kak boleh kenalan dulu mungkin dari jurusan, prodi, dan apa sih jabatannya di Pankreas ini? Oke, halo semua. Kenalkan nama gue Adam Alfitrian. Gue dari jurusan Administrasi Niaga. Terus dari prodi Administrasi Bisnis. Dan gue di Pankreas sebagai Presiden UKM Pankreas. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Pina Ramadhani dari jurusan Teknik Grafika Penerbitan, prodi Desain Grafis. Dan untuk di UKM Pankreas sendiri, gue menjabat sebagai manajer teater. Oke, halo Kak, salam kenal ya. Halo. Nah, boleh nggak sih aku mau nanya-nanya dulu gitu tentang pankreas gitu. Nah, pertama nih sebenarnya pankreas itu apa sih Kak? Kayak fokusnya ke seni aja atau ada kreativitas lainnya juga? Oke, mungkin sini gue yang jelasin dulu kali ya Pankreas itu apa. Jadi Pankreas itu ada panjangannya. Jadi Pankreas adalah mahasiswa pecinta seni dan kreativitas. Nah, buat definisinya sendiri, jadi Pankreas itu adalah wadah mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta untuk mengembangkan seni serta kreativitas mereka buat bermanfaat bagi Politeknik Negeri Jakarta khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Iya, ranahnya tuh selain internal juga ke eksternal ya kan? Iya. Berarti buat orang-orang yang emang punya ide-ide yang kreatif terus pengen aktif gitu ya dalam bidang seni gitu ya Kak? Iya. Betul. Oke, nah untuk kegiatannya sendiri tuh di Pankreas ada kegiatan rutinnya kah? Atau ada event-event seperti itu kah? Kegiatan tuh ada sih ya, kita ada proker juga kan. Dan emang yang kemarin kegiatannya telah berlangsung itu ada studi pentas. Mungkin teman-teman ada yang udah nonton atau sempat mampir ya nggak sih? Iya seru banget, kemarin aku juga sempat mampir di studi pentas. Tuh, kalian semua harus mampir sih, karena itu seru banget dan penampilannya kita latihannya tuh nggak ecek-ecek, kayak bener-bener latihan lama, udah dipersiapkan untuk menampilkan penampilan yang megah banget ya nggak sih Adam? Yoi. Oh, keren. Berarti itu salah satu proker besarnya ya di Pankreas kak. Nah, itu belum paling besar. Ada lagi. iya. Oh, Masih masih ada ada yang lagi, lebih berarti besar. harus Guys, coba nonton sih, harus lihat sih Kak ya. Iya. usulin lagi kak. Ada lagi nanti spot di bulan Oktober. Oke. Ditunggu aja. Oke. Kasih tahu nggak sih Kak Adam, spot tuh apa? Oke, jadi Sedikit. spot itu merupakan program kerja unggulan Pankreas di mana kita itu kayak ngundang guest star, terus juga nampilin kelima divisi kita, semuanya itu dari nari, musik, teater, fotografi, dan paduan suara gitu. Oh, keren. Oh iya Kak, tapi aku mau nanya nih, kalau misalnya maba pengen join terus ngerasa dia belum jago nih dalam seni gitu, nah ada nggak sih ruang belajar buat mereka gitu? Oke, sebelumnya sini gue mau lurusin dulu ya, kalau misalkan Pankreas ini bukan sebuah eskul. Tuh. Jadi Pankreas itu organisasi di mana lu sebagai mahasiswa ya lu harus berdampak nih buat lingkungan politeknik nih. Jadi ya udah bukan kayak SMA lagi yang dimana lu dididik sini gitu-gitu. Iya. Ya pokoknya lu harus berperan lah sebagai anggota organisasi itu di Pankreas khususnya. Oh gitu. Oke. Jadi emang kalau ada yang skillnya udah lumayan jago, itu tuh kita bisa saling ngajarin teman-teman yang lain ya, karena emang tadi yang katanya Adam, kita harus berdampak gitu ke Iya. teknik negeri Jakarta. Nah, berkembangnya bersama-sama lah. Ya sama-sama kita saling merangkul kayak gitu. Jadi emang bukan fokus di kesenian aja, kita kan juga mengelola organisasi. Selain kita belajar kesenian, kita juga belajar bagaimana sih caranya berorganisasi dengan baik, dan itu juga udah dijelasin nanti ke teman-teman, disosialisasikan sebenarnya cara mengelola organisasi kesenian tuh kayak gimana sih gitu. Berarti saling membantu aja ya, kita berkembang bareng-bareng gitu ya. Betul. Oke, berarti bukan sekedar eskul kayak di sekolah ya, cuma ini perannya lebih besar lagi. Iya lah, jelas. Benar.
Nah, tadi kan disebutkan mahasiswa baru yang pengen join nih. Nah, gimana sih Kak cara joinnya dan open recruitment-nya tuh kapan gitu? Oke, kalau untuk cara joinnya buat mahasiswa baru dulu ya khususnya. Jadi setelah kalian PKKP nanti, kalian kan bakal ada gebiar tuh ya kan. Iya. Nah, kalian bisa mampir tuh ke booth Pankreas. Nanti ada link grupnya di poster. Nanti kalian scan aja. Nanti masuk ke grupnya. Nanti diinfoin lebih lanjut di situ. Oh, Gitu. Oke. Mungkin nanti gebiara bakal ada sesuatu yang wah-wah gitu ya. Makanya jangan sampai lewatin bootnya Pankreas, oke? Buat mahasiswa baru nih harus lihat nih nanti kita gebiar Pankreas mau nampilin apa nih, kayaknya bakal Iya. Kan langsung ke biar nanti boot-bootnya Pankreas ya, langsung daftar aja. Oke. Terakhir nih Kak. Ada pesan nggak buat mahasiswa baru yang pengen berekspresi tapi masih malu-malu? Kan biasa gitu tuh kalau mahasiswa baru tuh. Oke, kalau dari gue dulu kali ya. Boleh. Kalau dari gue, lu udah mahasiswa ya di sini ya. Ya, kalau masih mikirin lu bakal ngelakuin sesuatu tapi bakal dijudge sama orang, ya don't give a damn lah sama pendapat orang yang kayak gitu. Kayak lu mulai aja dulu. Apalagi lu di sini dituntut buat berkreasi, seni. Dan lu harus nggak usah malu lah, nggak usah Ya aja, minder lu nggak punya skill gini ya elah. Mungkin aku sedikit cerita juga kali ya. Boleh Kak. Awalnya itu sebelum aku jadi manajer, pas aku masih awal-awal join ya Pankreas, aku sebenarnya malu banget. Aku tuh join bukan karena kemauan sendiri. Jujur itu adalah sebuah langkah besar sih buat aku yang biasa-biasa di rumah aja gitu kan. Terus tiba-tiba temen tuh ngajak, kita joinnya Pankreas, ada teaternya. Karena awalnya khususnya aku suka banget sama teater gitu. Tapi emang gak pernah kepikiran buat join gitu kan. Join jadi as talent gitu kan. Terus pas aku join ke sana, tiba-tiba temen aku yang ngajakin dia keluar. Coba, di sana aku terjebak sendirian gitu. Tapi tidak apa-apa karena ternyata aku suka sama Pankreas gitu loh. Seru banget gitu. Dan awalnya aku mikir kayaknya kesenian aja deh di sini, tapi enggak, ternyata organisasinya tuh kita juga dididik. Dan karena di situ aku masih semester 1, aku tuh benar-benar belajar time management banget di Pankreas, dan itu tuh diajarin di sana. Kepake banget materinya. Asli, kayak kalau misalkan teman-teman mikir gitu kan, mungkin nanti yang udah join ngerasain kali ya, gimana sih rasanya manajemen di Pankreas tuh kayak gimana, mungkin merasa ini kenapa sih kita harus belajar kayak gini lagi, tapi itu sebenarnya ada manfaatnya, benar-benar kepake banget buat aku yang tadinya anaknya zerbugan gitu kan. Terus di sini aku benar-benar nge-planning ABCD ya nggak sih, Dam? Betul. Gitu. Dan Kalau dari Kak Adam gimana ceritanya? Gimana cara ngebagi waktunya gitu? Kalau dari gue sendiri sih, ya pasti balik lagi ke skala prioritas gitu-gitu. Simple aja, mana yang lebih penting ya diduluin, terus nggak usah ditunda-tunda. Sebenarnya ya nggak terlalu sibuk juga sih Pankreas, masih bisa ambil organisasi lain juga kok, barengan sama Pankreas. Betul. Pankreas tuh menurut aku tuh tempat heal gitu sih dari stresnya. Karena kan biasanya kalau ke organisasi lain itu fokusnya ke manajemen organisasinya aja ya, dan kayak ya udah teknis banget kan. Tapi kalau di Pankreas tuh kita bisa selain sebagai organisasi, kita juga nyalurin bakat gitu loh. Jadi stressful kita tuh bisa hilang gitu sambil ngejalaninnya. Tapi kalau aku pengen denger deh, kalau dari Kak Adam dulu masuk Pankreas tuh ceritanya gimana? Asal muasalnya. Oke, mungkin sini gue sedikit cerita pengalaman gue ya di Pankreas ya. Boleh. Jadi kayak kebanyakan POV maba nih masuk nih ke Pankreas kan, kayak nih ya school nih, gue mau musik kayaknya nih, mau genjreng nih, mau nyanyi nih sini. Nah, terus ternyata gue diajarin kalau di Pankreas itu satu. Maksudnya gimana? Jadi gue analogikan kayak gini nih. Pankreas itu istilahnya kayak Indonesia. Nah, ada 5 divisi di Pankreas. Kayak tadi disebutin tari, musik, fotografi, teater, dan padus. Nah, jadi 5 divisi itu otonomnya Pankreas. Ngerti gak? Kayak misalkan tadi Pankreas Indonesia, berarti divisinya otonom, berarti Jakarta. Misalkan musik Jakarta, teater Bogor. Nah, jadi setelah lu masuk Pankreas, ya lu udah gak musik-musik lagi, kotak-kotakan gitu, musik-musik sama musik, teater sama teater. Ya lu sebagai
Indonesia sebagai pankreas gitu. Kayak Bhinneka Itu Tunggal Ika. unik banget menurut gua. Ya emang unik sih sebenarnya. Nah. Tapi kebanyakan emang mispersepsinya orang-orang tuh masih mikir, oh kayak kita ke divisi teater aja atau ke voga aja. Sebenarnya nggak gitu. Kita tuh bisa join ke yang lain. Justru kan di sini kita ngolah skill ya. Selain bisa berakting, kita juga bisa coba nari, bisa nyoba bermusik gitu. Jadi nggak dibatasin buat ekspresif kita sebagai seorang yang suka seni itu nggak dibatasin gitu loh, nggak dikotak-kotakan juga. Berarti kalau misalnya aku mau masuk, terus aku masuk ke divisi padus, tapi aku mau coba teater, bisa Kak? Bisa banget Bisa itu. banget. Bisa. Karena emang selinear. Kita Oh. juga ada olah vokal, latihannya hampir mirip ya nggak sih, Dam? Iya, terus juga jangan takut kalau misalkan nanti teater sepi, padu sepi nih. Di pankreas itu semuanya di backup gitu. Iya. Dari musik bisa masuk teater nge-backup, jadi peran utama, jadi peran sampingan. Jadi bener-bener pankreas itu bener-bener satu di situ tuh. Oh gitu. Jadi saling kolaborasi ya Kak. Ah iya Iya. betul. Ya berarti misalnya kalau aku pengen join di teater gitu, terus kebetulan yang nyanyi sepi gitu, nggak ada yang nyanyi, terus aku ikut nyanyi. Wah, boleh nyanyi Boleh. aja. Nyanyi aja. Boleh nanti. Nyanyi aja gak apa-apa. Ya nanti bakal ditentuin juga, misalkan di padusnya dulu nih. Kamu tuh sebenarnya cocoknya suaranya ke apa gitu kan? Karena fokus suaranya misalnya di bass atau di tenor gitu kan, ditentuin dulu. Jadi biar pas nanti nyanyi nggak salah nada. Kalau kayaknya aku suara cocoknya di ngorok sih juga. Iya. Waduh itu tidur aja. Iya, Gantung iya. nih gantung. Tapi bagus tadi poin tentang time management itu sangat diperlukan sekali guys, apalagi di kampus ini kan kalian pasti tugasnya Iya, di dunia banyak, perkuliahan segala emang. macam, itu paling Iya. sering stres. Nah, lewat organisasi atau apalagi pankreas ini kan kalian bisa belajar banyak gitu time management, jadi kalian nggak kaget gitu kalau cara ngatur waktu ini gimana ya Kak. Iya. Dan bisa buat healing juga tadi katanya kan, Iya, betul. untuk mengembangkan bakat gitu. Kebanyakan orang juga mikirnya kan sekarang organisasi itu kurang relevan, mikirnya gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya di pankreas itu menurutku masih tetap bisa kok walaupun kalian sibuk sama akademik, kita masih tetap bisa loh nyalurin ekspresi. Dan kita juga di sini kadang sering diundang ya Oh, di iya. luar sama eksternal. Ada job juga. Ada job juga dan kita Job. dapat Wah. ini lagi. Boleh banget nih kalau kalian mahasiswa yang pengen ngembangin bakat sambil healing dan mau bisa cari job juga, boleh banget nih masuk pankreas nih. Ya. Oke, terus juga mungkin kalian bingung nih masuk itu ngapain aja ya kan? Kayak kan tadi kan dibilang bukan eskul nih, bukan diajarin. Nah, jadi setelah kalian masuk pankreas itu, kalian bakal ngejalanin suatu event namanya studi pentas, proker kalian iya. pertama itu. Pertama setelah masuk ya. Iya, masuk langsung jalanin proker itu sendiri, Waduh, ngurus itu. organisasi sendiri, ngurus terus kesenian yang ngurus. Jadi kalian langsung terjun, misalkan kalian di musik, kalian divisinya musik, terus organisasinya kalian HPD gitu. Jadi Iya. kesenian sekaligus organisasi. Iya. Jadi di part ini dimana kita kayak merger antara kesenian dan organisasi Organisasi, gitu. betul. Kalian bakal ngerasain itu sih. Yang mungkin emang gak bakal dirasain di ormawa lain gitu. Oke. Berarti ini yang beda dari ormawa lain gitu lah. Iya, Oke deh Kak, kayaknya udah dulu kali ya ngobrol-ngobrolnya, kayak jadi keasikan terus nih, kita panjang Aduh, banget masih nih. mau Gak apa-apa banyak sih, kita cerita mau ini banyak juga ya? cerita banyak. Ada Mobile Legend juga masih belum. Legend. Berarti bisa kali nanti kita bikin episode 2 ya. boleh banget. Lanjutannya. Boleh banget, setuju. Oke, wah kayaknya udah selesai nih kita obrol-obrol hari ini. Dan dari tadi yang belum tahu itu pankreas apa, sekarang jadi makin tahu kalau pankreas ini tuh bukan cuma soal seni, tapi juga soal ruang aman buat berekspresi, berkarya, dan tumbuh bareng. Ya buat kalian mahasiswa baru nih yang punya sisi kreatif dan pengen mengembangin dan eksplor lagi hal-hal baru tentang kesenian, langsung aja gabung ke pankreas kalau ada kesempatan. Dan kalau kita mau kepoin tentang pankreas nih, kita bisa lihat di mana nih Kak? Ya coba. Oke, langsung aja ya ke Instagram Pankreas @pankreaspnj. Terus juga ada YouTube-nya Pankreas dan juga TikTok Pankreas. Sudah ketikanya nanti juga muncul itu. Muncul yang pertama satu-satunya itu namanya ya. Iya, unik dah, unik. Unik. Pankreas. Ya, terima kasih buat Kak Adam selaku Presiden Pankreas dan Kak Vina, manajer Pankreas, yang udah berbagi cerita nih, pengalamannya, insight-insightnya juga. Dan pastinya makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir.
Sampai ketemu lagi di episode Otak berikutnya. Dan saya Kinanti Malika selaku host pamit undur diri. Dan Saya Arsa selaku host juga pamit undur diri. untuk kalian para mahasiswa yang udah nonton kita, tetap semangat, tetap ekspresif, dan tetap menjadi mahasiswa aktif ya. Betul sekali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.